Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021 ini. Yang kita imani bahwa itu semua adalah hanya karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati, kita menyembah Tuhan, kita berdiri memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 45 ayat 1-2. Muliakan Allah yang Esa. Kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Dan bagimu juga. Mari jemaat Tuhan kita bermazmur kepadanya secara berbalasan dari Mazmur 29 ayat 1-6. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berdasar kepuasan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia menuntun, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng.
Dengarkanlah hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat kasih Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa yang di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Karena itu dengarkanlah berita anugerah. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Di dalam perbuatan
menyegarkan mereka yang penat dan yang dahaga. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan bagi anggota jemaat yang mengikuti lewat YouTube Gereja Toraja dapat memberikan persembahan syukur melalui QR Code atau bisa langsung ditransfer ke rekening gereja. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Kami memberi bukan karena Tuhan berkekurangan, tetapi kami memberi karena ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati yang masih sisa pada kami Tuhan, sehingga dapat kami gunakan untuk layak hidup di hadapan-Mu. Berkati juga sumber-sumber berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kedepannya kami tidak berkekurangan, melainkan kami berkecukupan bahkan berkelimpahan, karena Tuhan memberkati. Demikian juga persembahan yang telah kami berikan ini, berkati agar dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu di muka bumi, khususnya di Gereja Toraja. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan. Kami juga teringat persembahan-persembahan lain yang diberikan oleh anggota jemaat
baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan-persembahan lain, semuanya ini Tuhan, kami datang bawa di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengangkat syukur hormat kami Tuhan, sepanjang minggu yang Kau sudah peliharakan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pagi ini kami bangun dalam anugerah Tuhan, dimungkinkan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam hari perhentian. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dalam sukacita kami menyembah Engkau, ada kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu, urapi umat-Mu. Biar kami bersama-sama terberkati lewat firman yang kami mau baca renungkan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami lagi siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada minggu pagi ini diambil dari 3 bagian. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Dan pembacaan yang ketiga, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Untuk pembacaan Alkitab, bagian pertama saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus,
Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Firman ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang.
Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita memasuki hari yang ke-10 dalam bulan yang pertama tahun ini. Puji Tuhan. Dalam ibadah kita pagi ini kita bacaan utama kita dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7 dengan tema Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus ada padamu. Saudara kasih Tuhan Yesus, dalam bacaan utama kita dikisahkan pertemuan Rasul Paulus dengan 12 murid di Efesus. Kita bisa lihat ayat 1 dan ayat yang ke-7. Predikat murid melekat berdasarkan baptisan Yohanes yang mereka terima. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga. Dalam bacaan kita saya bacakan demikian. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Yang menarik saudara-saudara kasih Tuhan Yesus bahwa walaupun mereka menyandang predikat murid, Paulus tidak memperlakukan mereka secara istimewa. Tetapi sebaliknya mereka diperlakukan layaknya orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Sehingga Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Itu bisa lihat dalam ayat yang kedua. Saudara, sebagai orang Kristen, tentu kita tidak asing dengan tidak asing juga dengan istilah Roh Kudus. Bahkan dapat dikatakan bahwa Roh Kudus adalah salah satu sumber kehidupan orang Kristen atau kekristenan. Amin. Karena tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bahkan ketika saudara mengingat identitas Allah yang Trinitas, maka saudara tahu bahwa Roh Kudus merupakan Allah sendiri yang berperan sebagai penolong, penasehat, dan pengendali hidup saudara dan saya. Setuju? Alkitab katakan, ya, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma pasal 11 ayat 16. Artinya hanya Roh Kudus atau hanya Roh Kuduslah yang akan memenuhi hati manusia. Bahkan hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan kepuasan serta kelegaan bagi saudara dan saya atau manusia. Amin. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dahsyat bukan? Saudara, ada satu cerita. Cerita ini diilhami oleh tulisan Anthony de Mello. Roh Kudus mengubah kehidupan seseorang. Nah, ada seorang pria, ya kita beri nama saja Tato. Ia seorang Kristen yang lahir baru. Suatu hari ia ditanya komisi pria di gerejanya bernama Maktu. Maktu bertanya, Tato, kamu percaya dengan Yesus? Tato menjawab, oh tentu, saya sangat percaya kepadanya. Maktu bertanya kembali, kalau begitu, di mana Yesus dilahirkan? Kata Tato, aduh, tabe sang maneh. Kalau itu saya tidak tahu. Maktu berkata,
Kamu tidak tahu, Tato? Terus, bagaimana kamu bilang kamu sangat percaya pada Yesus Kristus? Tato menjawab, oh, kalau soal itu saya sedikit pun tidak ragu atau digoyahkan. Tahu tidak, Matu? Dulu hidup saya berantakan, suka mabuk-mabukan, dan juga suka judi. Nah, kalau saya sudah mabuk, sering lupa diri. Nah, istri dan anak-anak saya jadi sasaran. Sehingga istri dan anak-anak saya takut bertemu dengan saya. Apalagi kalau habis kalah judi sekaligus mabuk, kata istri dan anak-anak saya lebih kejam daripada setan. Suatu hari, Matu, saya kalah judi dan semua harta habis ludes. Saya merasa putus asa dan tanpa harapan. Lalu saya putuskan pergi dari rumah. Ya. Untuk apa? Saya mau bunuh diri. Taunya di tengah jalan perjalanan tanpa disengaja saya bertemu dengan sahabat saya masa kecil, si Dandu namanya. Dandu terkejut melihat keadaan saya. Lalu dia bertanya, ada apa kau, Tato? Kok keadaanmu begini? Mukamu muram, kusut sekali lagi. Hampir-hampir saya tidak bisa mengenal kamu lagi. Saya malu dan saya terpaksa menceritakan keadaan saya yang sudah hancur lebur. Semua sudah habis alias ludes. Dan saya putus asa. Dan makanya saya mau bunuh diri. Dando memegang bahu si Tato lalu katakan, jangan bunuh diri, Tato. Kata Dando, harapan masih ada. Saat ini yang kamu perlukan hanyalah satu, yaitu Yesus. Kamu harus berdoa padanya, minta ampun dan bertobat. Bilang atau katakan sama Yesus, kamu ingin berubah, tolong ubah saya. Kalau kamu berdoa sungguh-sungguh dan mohon kepadanya dan percaya, pasti kamu berubah. Tato, tahu ndak, Matu? Tanpa saya tanya-tanya siapa Yesus itu, saya langsung berdoa, saya menangis dan saya menyesal. Dan seketika itu juga saya merasa lega. Saya bersuka cita yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya percaya kuasa Yesus. Saya pulang ke rumah dan saya memeluk istri saya dan anak-anak saya. Saya minta maaf kepada mereka. Saya sujud di depan kaki istri saya. Sejak saat itu, Matu, saya berubah. Dan saya nggak suka pukul istri lagi. Saya berhenti mabuk dan saya berhenti judi. Saya kembali kepada hidup normal. Semangat hidup saya timbul kembali. Kamu tahu enggak, Matu? Belakangan saya baru tahu Yesus itu Tuhan. Dan rohnya yang mengubah hidup saya. Jadi saya tidak mikir di mana Yesus lahir. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini memang hanya sebuah ilustrasi. Tapi makna kebenarannya adalah kita tidak akan berubah jika bukan karena Roh Kudus. Amin. Apa yang terjadi pada kelahiran baru bukanlah memperoleh agama baru, tapi memperoleh hidup baru. Apa yang terjadi pada kelahiran baru bukan sekadar meneguhkan yang supernatural dalam Yesus, tetapi mengalami yang supernatural dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kelahiran baru bukanlah peningkatan natur manusia lama kita atau Anda, tetapi penciptaan natur manusia baru, suatu natur yang sungguh-sungguh Anda alami, diampuni, disucikan, suatu natur yang sungguh baru yang sedang dibentuk oleh Roh Allah yang mendiami saudara. Amin. Kata John Piper.
Ya saudaraku yang kasih, bukankah itu yang terjadi dalam ilustrasi si tato yang berubah seketika saat dia minta pertolongan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan seketika oleh Roh Kudus yang sudah mendiami hatinya ketika dia membuka hati dan percaya kepada Yesus oleh kuasanya yang sanggup menolong dan mengubahkan hidupnya. Dulu suka judi, mabuk, gebukin istri, pukulin anak-anak, bisa berubah semua di luar kontrol dan kendali si tato. Tapi karena Yesus oleh kuasa Roh Kudusnya. Amin. Roma 8 ayat 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup lagi dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Luar biasa kan? Ya, saya ulangi sekali ayat itu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Itu yang dialami tato. Ketika dia membuka hati kepada Yesus, Yesus memberikan roh yang kudus, membuat dia berubah. Dan Paulus katakan, tetapi jika roh orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya, tatkala tato membuka diri kepada Tuhan, Roh Allah mendiami dia. Dan dia dihisapkan masuk menjadi umat Allah, milik Kristus. Lanjut dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8, 16, 17. Karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana atau kiat didiami oleh Roh Kudus. Yang pertama percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 4b dan 5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Saudara, dalam rencana keselamatan Allah, Roh Kudus memasuki dan mendiami setiap orang yang percaya. Hal ini bukan suatu pilihan untuk orang tertentu, melainkan firman Tuhan mengatakan, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7, 38, 39. Jadi jelas sekali satu jaminan bagi orang yang membuka diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, didiami oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menuliskan kepada orang-orang Efesus, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus pasal 1 ayat 13. 14 katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya, Roh Kudus mendiami orang percaya secara permanen
Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a, katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Garis bawah itu. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Allah, ketika saudara dan saya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus mendiami saudara selama-lamanya. Amin. Yang kedua, Roh Kudus adalah karunia atau pemberian yang harus diterima. Ayat 5 dan 6a. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam Kisah Para Rasul ada 6 ayat di mana Roh Kudus disebut hadiah yang dihadiahkan kepada orang-orang percaya dan yang taat. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat bacaan ini, Kisah pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Itu yang pertama. Dalam Kisah 5 ayat 32 dikatakan, "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menantikan Dia." Itu Kisah 5 ayat 32. Lanjut, dalam Kisah 10 44-45 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Satu ayat lagi dalam Kisah 11 15 sampai 17. "Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Dia?" Saudara kasih, ini satu kenyataan bahwa tatkala seorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus dicurahkan kepadanya dan harus diterima dengan iman. Artinya yang harus kita lakukan untuk menerima dan memiliki pemberian yang sudah disediakan untuk kita sebagai orang percaya hanyalah perlu menerima dengan iman sebagai satu pemberian atau karunia Allah. Amin. Kita tidak perlu untuk berjuang, berdoa lama, menunggu atau mengikuti upacara lain. Sebab yang Tuhan minta dari kita menerima dengan iman. Sama seperti hidup kekal yang juga merupakan hadiah Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak dapat menerimanya dengan cara apapun di dunia ini kecuali dengan iman. Coba kita lihat ayatnya dalam demikian bunyinya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dalam Efesus pasal 2 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah.
kembali karunia di sini. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kembali saya mau katakan di sini bahwa sebagaimana kita menerima keselamatan hanya oleh iman, maka Roh Kudus yang mendiami kita pun dituntut dari kita ialah untuk menerima dengan iman. Sejak saat di mana saudara dan saya mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang kekal dan menerima Roh Kudus. Amin. Artinya, walaupun ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana nampaknya doa yang tekun, penumpangan tangan, bahasa lidah, baptisan air, memainkan peranan dalam menerima Roh Kudus. Namun demikian hal tersebut tidaklah merupakan syarat mutlak untuk dapat menerima Roh Kudus, tapi harus diterima dengan iman. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga, ketika kamu menjadi percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi sudah Tuhan janjikan, ketika kita membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji, memuliakan Allah. Diberikan karunia atau Roh Kudus mendiami kita semata-mata apa? Untuk memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dalam ayat yang ke-6 bagian B, kalau saya bacakan seluruh ayat ini dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Saudara, kita tidak mengerti dengan pasti apakah istilah berbicara dalam tanda petik bahasa roh ini bahasa asing bagi orang lain atau bahasa yang memang asing namun bisa dimengerti oleh orang lain. Kalau kita kembali kepada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, Injil diberitakan di dalam 15 bahasa sekaligus, yakni bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Misalnya bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, dan lain-lain. Ada 15 bahasa. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 11. Hal ini menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah diberitakan untuk semua bangsa. Namun kita harus mewaspadai juga bahwa dalam tren sebagian kelompok yang lebih menekankan tentang bahasa roh, tetapi dengan pemahaman yang terbalik, yaitu mereka membuat bahasa yang sudah dimengerti menjadi tidak dimengerti oleh jemaat umum. Saudara, Rasul Paulus tidak melarang karunia Roh Kudus atau bahasa roh, karunia bahasa roh. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Namun, jika karunia itu mau dipraktekkan di depan jemaat umum, maka harus ada aturan mainnya. Paulus katakan, jika ada orang yang berkata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang lain yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi ada penekanan tertentu di sini bahwa
Bukan sekadar kita mengucapkannya, ada penafsirannya atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang keempat, hidup sebagai orang yang didiami Roh Kudus. Ada dua yang kita harus renungkan di situ. Saudara, dua hal yang akan nampak dalam diri orang yang disertai Roh Kudus secara permanen. Yang pertama, atau bagian A di sini, kita merasa tenang karena Roh Kudus siap menolong, membimbing, menghibur kita. Karena itu jangan pernah kecil hati. Roh penolong itu senantiasa menyertai kita, ya, menolong kita, membimbing kita dalam situasi apapun. Yang kedua, atau bagian B di sini, ya, karena Roh Kudus dalam diri orang yang Roh Kudus ini didiami oleh Roh Kudus, kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus siap menegur kita apabila ia diduka citakan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa lihat Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya apa? Saudara dan saya mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Karena itu sekali lagi saya mau katakan bahwa kiat menerima Roh Kudus mendiami kita. Yang pertama adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, Roh Kudus adalah karunia atau pemberian yang harus diterima dengan iman. Yang ketiga, karya Roh Kudus nampak dalam diri orang percaya. Dan yang keempat, hidup orang yang didiami oleh Roh Kudus ada dua bagian di situ. Ya, yang pertama harus merasa tenang karena Roh Kudus siap menolong, membimbing dan menghibur kita. Dan yang kedua, kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita karena Roh Kudus siap menegur kita tatkala kita mendukakan Dia, tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan berkati kita. Shalom. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau anugerahkan Roh-Mu yang kudus diam dalam hati kami. Yakinkan kami untuk mengimaninya bahwa kami akan dibimbing, dituntun dalam perjalanan kehidupan ini. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu. Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, sehingga tidak ada seorang pun yang terlalui oleh firman. Tapi Roh firman-Mu menyapa tiap umat-Mu, memberkati, meneguhkan, menguatkan umat-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Terima kasih sepanjang minggu sudah kami lewati. Terima kasih untuk umat-Mu yang sudah Tuhan pimpin dalam masa liburan. Bapak Ibu Saudaraku yang sudah kembali ke kota Bandung bersama-sama, berkumpul bersama-sama siap menunaikan tugas tanggung jawab
dalam hari-hari kesibukan ke depan. Kami boleh bersukacita bersama-sama untuk itu Tuhan. Biarlah kekuatan dan kuat kuasa Roh Kudus akan menuntun, memimpin, memberkati dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Juga bersyukur dengan kedua saudara kami yang boleh berulang tahun sepekan ke depan. Ibu Berta Daka Mapandin 11 Januari, Deanda Rahel Lembang 11 Januari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu sepanjang tahun yang sudah mereka lewati. Harapan kami supaya perjalanan hidup ke depan pun Tuhan yang sama akan menuntun, membimbing, memberkati dalam perjalanan kehidupan mereka. Baik di tengah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pengabdian kepadamu. Apapun yang mereka rancang ke depan, berkat Allah turun atas mereka dan menguatkan mereka untuk menggembalakan mereka dalam kuat kuasa-Mu, sehingga Tuhan yang sama yang sudah menolong mereka sepanjang tahun akan kembali memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan ke depan. Berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang sedang terganggu kesehatan. Terima kasih anak kami Eleora yang sudah Tuhan pulihkan. Kami boleh bersukacita bersama-sama. Kami berdoa untuk adiknya Esa yang masih juga terganggu kesehatan. Tuhan tolong pulihkan kembali Tuhan, jamalah. Biarlah kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bagian Esa, anak kami Tuhan, dalam kehidupannya, sehingga berkati papa mama mendampingi supaya cepat pulih kembali dan bersukacita bersama kakak dan orang tua. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk umat-Mu dalam perjalanan kehidupan ke depan, diberkati Tuhan sepanjang minggu menanti mereka. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan tetap boleh mereka nikmati, mereka alami dalam kehidupan ini, sehingga betul-betul oleh kuat kuasa pertolongan Tuhan mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang susah dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman diberikan pengharapan yang pasti, sehingga kami menatap hari kami esok ke depan dengan keyakinan percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tolonglah berkati, berikan hikmat dalam memimpin negeri dengan baik. Terutama Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih tetap merebak di tengah-tengah negara bangsa kami. Tolong apalah Tuhan, supaya kami bisa bersinergi pemerintah dan masyarakat, boleh bersama-sama memperhatikan protokol kesehatan secara benar, bertanggung jawab, sehingga secepatnya COVID bisa diredam dan akhirnya boleh selesai, sehingga bisa leluasa Tuhan berkarya, beraktivitas, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati juga aparat keamanan kami, TNI Polri, yang mengamankan bangsa kami. Berikan mereka kemampuan hikmat dari Tuhan juga. Kekuatan daripada-Mu harus banyak di lapangan untuk menolong masyarakat. Biarlah diberkati Tuhan, sehingga oleh kasih dan pertolongan Tuhan, aparat keamanan kami berikan kesehatan yang prima dan mengangkat tanggung jawab, sehingga rakyat boleh terberkati, tentram, damai, karena diayomi oleh para aparat keamanan kami, TNI Polri. Berkati rela pengorbanan mereka juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami berdoa untuk perawat, dokter yang menangani pasien-pasien di rumah sakit sekarang ini, terutama yang terpapar COVID. Tuhan kuatkan mereka, berikan imun yang kuat, fisik yang prima Tuhan, sehingga mampu mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka sebagai tenaga medis dalam menolong tiap pasien yang membutuhkan hikmat mereka, pertolongan mereka lewat pengobatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas, sehingga Tuhan semakin banyak orang dipulihkan kembali, yang sakit disembuhkan, terutama yang terpapar COVID, boleh dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan lewat pertolongan Tuhan melalui tenaga medis, dokter dan perawat. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Hamba juga bersyukur untuk Bapak Ibu majelis yang mendampingi hamba dalam pelayanan, anak mudamu, pemain musik, singer, juga tim multimedia, Pak Anang, Pak Elkari, yang boleh mendampingi hamba Tuhan dalam pelayanan ini. Berkati jerilah mereka Tuhan, limpahkan rahmat-Mu, sehingga kehidupan mereka tetap boleh merasakan juga kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini.
Segala hormat bagimu Tuhan. Kami serahkan juga secapa di mana kami beribadah. Diberkatilah siapa ada di sini Tuhan. Berkati komandan, wakil komandan, semua staf yang menjalankan lembaga ini. Tuhan tolong supaya terus hikmat dari Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga dalam mendidik calon-calon perwira di sini oleh pertolongan Tuhan, banyak perwira yang diluluskan di sini dengan kemampuan yang prima lewat pendidikan di tempat ini. Sebentar kami terpisah satu dengan yang lain, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu, menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kehendak di jalan hidupku, beriku dan berat. Engkau benarlah panduku, dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah, dan teruslah memuji namanya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikannya, kebaikan Allah yang nyata dalam hidup ini. Terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Sampai sekian ibadah kita. Ingatlah roh Allah diam dalam kamu. Tetap semangat,
dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati.